Pada video kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda bahaya pada ibu hamil yang ada pada buku KIA revisi tahun 2020. Beberapa tanda ini merupakan tanda yang wajar dan normal, namun pada keadaan tertentu, keadaan ini akan menjadi berbahaya. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu muntah terus dan tidak mau makan. Kedua kondisi ini sebenarnya wajar terjadi pada masa kehamilan, terutama pada trimester pertama. Namun, efeknya bisa berbahaya jika bunda mengalami mual muntah secara berlebihan, atau istilah medisnya disebut hiperemesis gravidarum, dan bunda tidak mau makan. Muntah yang terjadi berlebihan dan terus-menerus bisa memicu terjadinya dehidrasi, kekurangan cairan, kekurangan nutrisi, dan elektrolit, serta bisa menyebabkan penurunan berat badan dan pusing. Selain itu, karena bunda tidak mau makan dan tidak segera mendapatkan pengobatan, akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin. Karena selama dalam kandungan, janin mendapatkan nutrisi dari ibu yang disalurkan melalui plasenta dan tali pusat. Selanjutnya yaitu bengkak pada kaki, tangan, dan wajah, atau sakit kepala disertai dengan kejang. Saat hamil, tubuh lebih mudah menyimpan cairan, sehingga cairan banyak menumpuk di bagian tubuh seperti wajah, tangan, maupun kaki. Kondisi ini dikenal sebagai edema. Pembekakan yang tidak wajar jika diikuti dengan kenaikan tekanan darah dan tingginya kadar protein dari urin, serta ada sakit kepala dan kejang. Hal ini disebut dengan preeklamsi jika belum ada kejang, namun jika sudah ada kejang disebut dengan eklamsi. Atau bisa juga terjadi keduanya, yaitu preeklamsi kemudian berlanjut ke eklamsi, suatu kondisi yang fatal dan serius bagi ibu dan janin. Selanjutnya yaitu janin kurang aktif bergerak. Janin kurang aktif bergerak bisa menandakan dua hal, yaitu janin sedang tidur atau bunda tidak merasakan gerakannya. Namun, janin yang gerakannya berkurang secara signifikan bisa menandakan janin kekurangan oksigen atau nutrisi. Normalnya, ibu hamil bisa merasakan gerakan janin pada usia kehamilan 14 minggu ke atas, walaupun masih sedikit, berupa kedutan pada perut. Dan gerakan akan lebih terasa pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Normalnya, gerakan janin akan bergerak 10 kali dalam 2 jam. Selanjutnya yaitu perdarahan pada hamil muda atau hamil tua. Perdarahan vagina merupakan keadaan serius pada ibu hamil yang harus diwaspadai, terutama jika volume darah yang keluar cukup banyak, karena bisa menandakan terjadinya keguguran atau kehamilan di luar kandungan. Hal ini jika terjadi pada kehamilan muda. Namun, jika terjadi pada kehamilan lanjut, yaitu 5 bulan atau sampai mau melahirkan, itu harus diwaspadai. Jangan-jangan perdarahan antepartum, yaitu perdarahan yang disebabkan oleh letak plasenta. Jadi letak plasentanya bisa berada di bagian bawah, yaitu menutupi jalan lahir, sehingga menyebabkan perdarahan. Nah, tanda bahaya selanjutnya yaitu air ketuban keluar sebelum waktu persalinan. Normalnya, air ketuban keluar pada akhir kehamilan atau bersamaan dengan proses persalinan. Nah, kalau air ketuban keluar sebelum waktunya, itu sangat berbahaya ya bunda. Bunda harus bisa membedakan apakah yang keluar pada jalan lahir tersebut air ketuban atau air kencing ya bunda. Kalau air ketuban warnanya seperti air bekas mencuci beras, sedangkan air kencing berwarna kuning atau putih jernih. Tanda bahaya selanjutnya yaitu demam tinggi pada ibu hamil. Jika ibu mengalami demam atau suhu tubuh lebih dari 37,6, maka ibu harus segera periksa ke puskesmas, rumah sakit, ke dokter atau ke bidan, sehingga supaya segera diketahui penyebab dari demam. Apakah ibu mengalami batuk, pilek, atau penyakit yang lain. Karena jika demam tinggi ini dibiarkan, takutnya akan mengkhawatirkan kesejahteraan janin dan juga mempengaruhi kesehatan ibu. Selanjutnya yaitu sulit tidur dan cemas berlebihan. Sulit tidur bagi ibu hamil memang biasa terjadi. Hal ini disebabkan karena pengaruh hormonal, karena kehamilan yang sudah besar menyebabkan tidur ibu tidak nyaman. atau karena gerakan janin yang terkadang membuat ibu terbangun pada malam hari.
Hal yang harus diwaspadai apabila sulit tidur disertai dengan cemas yang berlebihan, karena hal ini bisa berpengaruh pada kesehatan ibu dan janin, seperti kelahiran prematur hingga keguguran dan tekanan darah ibu menjadi tinggi. Maka segera periksa ke dokter dan bidan ya Bunda untuk mendapatkan bantuan dan pengobatan. Nah, tanda bahaya selanjutnya yaitu jantung berdebar-debar atau nyeri dada. Jantung berdebar saat hamil adalah normal karena pada ibu hamil mengalami peningkatan jumlah darah hingga sekitar 40 hingga 50%. Agar bisa membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi untuk janin dan untuk organ tubuh ibu hamil sendiri, terutama untuk organ rahim dan payudara. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya detak jantung ibu hamil 10 hingga 20 detak per menit lebih banyak dari biasanya. Namun, jantung berdebar disertai dengan nyeri dada dan sesak nafas pada ibu hamil harus segera memeriksakan diri ke dokter supaya bisa segera mendapatkan pengobatan, karena hal ini bisa sangat berpengaruh pada janin dan juga kesehatan ibu. Selanjutnya yaitu diare berulang pada ibu hamil. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan sering buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, dengan konsistensi lembek atau cair. Bahaya diare jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan dehidrasi. Penyebab diare pada ibu hamil bisa karena virus, bakteri, parasit usus, keracunan makanan, dan obat-obatan. Faktor makanan yang pedas bisa menyebabkan diare dan faktor hormonal. Segera periksa ke bidan atau ke dokter ya Bunda apabila Bunda mengalami diare. Hal lain yang harus diwaspadai pada ibu hamil yaitu jika ibu hamil mengalami batuk yang lama lebih dari 2 minggu. Batuk yang terlalu lama sangat berbahaya pada ibu hamil karena hal ini bisa mempengaruhi kesehatan janin dan kesehatan dari ibu. Apalagi jika batuk tersebut disertai dengan berdahak sampai mengeluarkan darah. Maka dari itu, segeralah Bunda untuk datang ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit sehingga segera mendapatkan pengobatan dari dokter ataupun bidan. Selanjutnya yaitu demam, menggigil, dan berkeringat. Bila ibu berada di daerah endemis, hal ini menunjukkan adanya gejala penyakit malaria. Ketika ibu hamil merasa demam menggigil, jangan cuek ya Bunda. Jika Bunda berada pada daerah risiko tinggi terjadinya malaria, dikhawatirkan Bunda menderita sakit malaria. Bunda harus segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan secara dini dan pengobatan. Nah, tanda-tanda bahaya berikutnya yaitu terasa sakit pada saat buang air kecil atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. Sebenarnya hal ini wajar terjadi pada ibu hamil. Nyeri saat buang air kecil bisa disebabkan oleh infeksi saluran kemih karena perubahan hormon atau perubahan tubuh akibat pertumbuhan janin. Nyeri saat buang air kecil disertai dengan keluarnya keputihan atau gatal di daerah kemaluan harus diwaspadai. Kemungkinan terjadi infeksi saluran kencing. Infeksi yang tidak diobati secara optimal bisa memicu masalah kesehatan yang serius seperti melahirkan secara prematur. Nah, demikian tadi adalah tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Apabila Bunda mengalami salah satu atau beberapa dari tanda-tanda di atas, maka Bunda sebaiknya langsung melakukan pemeriksaan diri bersama suami di fasilitas kesehatan, bisa di puskesmas, di rumah sakit, dokter, ataupun bidan. Saya harap semua Bunda yang saat ini sedang hamil, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan hingga melahirkan. Dan terima kasih telah menonton video saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.